94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat pagi sahabat RTFM ya, pagi jelang siang tentunya. Ketemu lagi dengan dialog siang interaktif, dan tentunya selama 1 jam kurang lebih ya, 50-60 menit ke depan Puspa akan mengajak Anda semuanya untuk bergabung bersama, ngobrol bersama di siang hari ini ya. Oke, tentunya saya tidak sendiri di kebersamaan kali ini. Dan Puspa biasanya selalu menghadirkan tamu-tamu spesial ya di kebersamaan kali ini. Kita ketemu di hari Rabu saat ini tanggal yang ke 15 ya. Oke, 15 Juli 2020. Sampai nanti tentunya Anda juga bisa berinteraktif, berdialog di sini untuk menyatu bersama. Dan kali ini juga spesial, tidak hanya disiarkan radio tetapi juga live YouTube channelnya RTFM ya. Selamat pagi buat semuanya. Dan saya langsung perkenalkan tamu kita pada kesempatan kali ini. Waduh, sudah nggak asing lagi nih kayaknya ya. Oke, yang pertama Bapak Gito Walngadi Esos. Ya, beliau adalah Kabid Linmas Pemadam Kebakaran. Apa kabarnya Pak Gito? Salam apa nih kalau kali ini? Alhamdulillah Mbak Puspa. Selamat ya, pagi. Bapak? Salam Yuda Bramajaya. Waduh, salamnya sudah ganti sekarang ya. Salam Yuda Bramajaya. Pak, saya bahas salam dulu deh. Salam ya. Yuda Bramajaya. Apa nih Pak Gito? Yuda artinya, itu pahlawan artinya. Kemudian Brahma itu api, kemudian Jaya itu kemenangan. Sehingga kita katakan melawan api dengan kemenangan. Melawan api dengan kemenangan. Salam Yuda Bramajaya. Pak, bisa bersalam di depan teman-teman live YouTube kita. Oke. Salam Yuda Bramajaya. Luar biasa. Pak Gito Walngadi, beliau adalah Kabid Linmas Pemadam Kebakaran. Kali ini tentunya nanti akan bercerita banyak. Menyapa juga yang dari rumah. Bapak ini sudah lama nggak ketemu dengan Pak Gito ya. Disapa Pak yang dari rumah, sahabat RT kita Pak. Selamat pagi untuk para pendengar Radio RM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gito Walngadi, Kabid Linmas Damkar Kabupaten Temanggung, dan didampingi dengan anggota saya Pranata Saudara Kamim. Siap. Iya, sudah terlihat suaranya. Nah, ini yang sebelah saya perkenalkan juga ke pendengar ya, Mas Hamim. Panggilnya Hamim atau Mustaqim atau siapa nih? Mas Hamim Mustaqim SAP. Ya, beliau adalah Pranata saja. Panggilan kota. Ya. Waduh. Hamim saja. Hamim saja. Beliau adalah Pranata Pemadam Kebakaran. Waduh, luar biasa. Mas Hamim, sudah berapa lama di Damkar Anda? Baik, terima kasih Mbak Puspa. Di Damkar sudah cukup lama. Ngoyot ya. Ngoyot ini ngoyot dan ngotot ini. 16 tahun di Damkar. 16 tahun di Damkar, luar biasa pasti pengalamannya ya. Oke, Mas Hamim, tentunya bisa menyapa yang di rumah juga, nanti bisa berinteraktif juga untuk bersama ngobrol nih. Siap. Selamat pagi para pendengar RTFM. Bagaimana situasi? Bagaimana situasi Pak? Bagaimana situasi? Aman. Gitu ya. Oke, ini dia. Ya, ini cluenya sudah seperti Siap. itu. Bagaimana situasi? Aman? Semoga, apa kabar? Baik. Semoga pendengar dan pemirsa di RTFM selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan selalu terhindar dari bahaya kebakaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali, ini pembukaan yang luar biasa. Semangat. Saya juga langsung tertular energi semangatnya ya, sahabat RT ya. Pak Gito, beliau Kabid Linmas dan Damkar Kabupaten Temanggung. Kali ini tentu saja kita ingin tahu seputar dari visi misi Damkar terlebih dahulu Bapak ya. Dan Bapak tentunya sebagai penanggung jawab dari Linmas dan Damkar, apa nih yang perlu disampaikan pada masyarakat melalui RTFM? Betul Mbak Rahma. Jadi yang pertama, Damkar itu tentunya punya visi dan misi. Oke. Misi yang pertama adalah terciptanya rasa aman masyarakat dari bahaya kebakaran. Kemudian untuk misinya memberikan pelayanan prima di bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran. Oke, intinya penyelamatan dan pembelian pelayanan prima ya Pak. Ya, artinya prima. Ya. Pertolongan yang harus disegerakan. Ya. Terkait dengan tadi visi misi, tentu saja ini alirannya ke bagaimana dengan tugas dan fungsinya. Tupoksinya bagaimana nih Pak? Jadi tugas pokok yang pertama ada tugas pokok Pancadharma Damkar. Itu ada 5 Mbak. Oke. Yang pertama itu adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Kemudian yang kedua itu ada pemadaman kebakaran. Kemudian yang ketiga ada penyelamatan kebakaran. Kemudian yang keempat ada
pemberdayaan masyarakat, kemudian yang paling terakhir penanganan bahan beracun atau berbahaya. Oke, dari itu Pak Osi tadi ada pemberdayaan masyarakat sehingga yang akan Puspa garis bawahi adalah berarti di sini tanggung jawab tidak hanya di petugas saja ya, Mas Hamim dan Pak Gito ya. Siap. Berarti masyarakat juga bisa diberdayakan untuk ikut bahu-membahu dalam melaksanakan tugas ini. Nah ini ceritanya gimana nih untuk pemberdayaannya sendiri Pak Gito? Untuk pemberdayaan bahwa kita akhir-akhir tahun 2019 kita sudah punya namanya Balakar, Barisan Relawan Kebakaran. Oke, ada Balakar. Ada di beberapa kecamatan ya, yang sudah kita canangkan sama Pak Bupati dulu sekitar tahun 2019. Sehingga ketika kita terjadi kebakaran, otomatis dari teman-teman relawan ya yang ada di desanya otomatis ya sudah siaga. Artinya siaga itu baik itu secara pelaporan, ikut pemadam dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sudah punya barisan relawan kebakaran. Balakar. Ya. Barisan relawan kebakaran ini bagian dari tadi pemberdayaan masyarakat tersebut ya. Nah yang berkaitan dengan tadi kalau Pak Gito dan Mas Hamim juga mengatakan bahwa selain dari pemadaman kebakaran kemudian juga kejadian-kejadian yang lain. Nah ini penyelamatan seperti apa Mas Hamim yang juga dilakukan oleh teman-teman pemadam kebakaran ini selain hanya memadamkan kebakaran? Baik Mbak Puspa, terima kasih. Untuk sektor penyelamatan sebenarnya kita bergerak di segala lini. Segala lini ya? Segala lini, mulai dari orang tenggelam, terus masuk sumur, bukan cuma orang saja yang masuk, kucing masuk sumur pun kita selamatkan. Sudah bagian dari Terus ada hewan liar masuk rumah kayak ular, itu juga banyak aduan masyarakat yang masuk ke kita dan selama ini sudah bisa tertangani dengan maksimal. Sudah dengan maksimal nih Mas Hamim mengatakan bahwa berarti luar biasa dong kinerjanya ya Pak ya? Ya maksimal karena nekat Mbak, walaupun sarprasnya belum sudah maksimal, tapi kita karena tugas dan karena kewajiban, jadi harus dilaksanakan maksimal mungkin dengan apa yang ada, tetapi hasilnya harus luar biasa. Nah berkaitan dengan sarpras ya. Pak Gito, bagaimana dengan situasi dan kondisi sarpras kali ini di Kabupaten Temanggung, Pak? Iya, Mbak Puspa, ini nambahin saja bahwa penyelamatan tadi masih ada satu poin yang belum disampaikan. Apa itu? Itu OTT, operasi tangkap tawon. Nah ini Mbak. Tangkap tawon. Waduh. Ya. Gimana nih, Pak? Iya, sudah merajalela, Mbak. Akhirnya apa itu artinya bahwa di tahun 2019 ini satu tahun ini terjadi 77 kejadian operasi tangkap tawon. 77. 2019. Tetapi sekarang sudah sampai bulan Juni sudah sekitar kurang lebih 89 kejadian. Ini di tahun dari 2019 sampai dengan 2020 dari awal sampai dengan hari ini sudah 89 kejadian. 89 kejadian tangkap tawon. Kemarin 77 kejadian selama 1 tahun. Berarti kan ada peningkatan. Fenomena apa Pak Gito yang ada di Temanggung sehingga banyak tawon seperti ini? Kalau dilihat dari fenomena itu saya kira ya musimnya aja kali ya Mbak. Musimnya aja. Kemudian yang kita miliki memang jujur saja sarpras ya. Sarana dan prasarana. Otomatis APD kita yang memang belum terlengkapi. APD. Iya. Berkaitan dengan tangkap tawon. Iya, harus hati-hati Pak. Untuk tangkap tawon saja. Sehingga kalau alat pelindung diri itu kita tidak terpenuhi, saya rekan-rekan kita, anggota saya banyak yang sudah pernah kecelakaan. Ya, artinya ketika kita pemadaman tanpa tawon banyak kekantup tawon dan sebagainya. Makanya itu perlu kami juga dukungannya terkait dengan kelengkapan APD. Dari APD berarti belum terlengkapi semuanya, belum terpenuhi ya artinya. Dari jumlah personel ada berapa Pak Gito? Untuk personel kita sampai saat ini ada 54 personil. 54 personil. Kemudian yang sudah bersertifikasi, yang sudah dilatih di Depdagri, di Damkar Depdagri itu ada 2 saja. Sehingga masih kurang 52 yang belum ikut. Nah ini untuk spot dari anggota kita ya paling tidak dalam tahun ini insya Allah kalau bisa kita berangkatkan kalau anggaran memenuhi kan begitu. Betul sekali. Nah ini Pak Gito tadi mengatakan bahwa ada 54 artinya personil ya Mas Hamim, kemudian 2 bersertifikasi. Anda sudah termasuk yang bersertifikasi belum nih? Alhamdulillah sudah. Ini salah satu dari 2
Berarti pengalaman sudah luar biasa nih Mas Hamim. Tadi kalau Pak Gito mengatakan bahwa Sarpras kemudian APD yang belum lengkap ya Pak ya. Artinya semoga kita terus mensupport Bapak bisa sounding ke yang berwenang untuk artinya meminta Pak, karena memang ini adalah kewajiban untuk memenuhi dari keseluruhan dari APD tersebut ya, dan semoga saja segera. Nah ini Mas Hamim, dari pengalaman yang luar biasa tadi 16 tahun dikatakan sudah bergerak di bidang ini ya, tentunya suka duka juga ada. Nah ini berkaitan dengan dua orang yang sudah bersertifikasi, salah satunya di sini. Perbedaan yang sudah bersertifikasi dan yang belum nih apa Mas Hamim? Ya dari segi skill pun agak sedikit berbeda. Skill berbeda. Kemudian dari segi administrasi pun kita harus bersertifikasi kan Mbak. Jadi paling tidak ada bekal yang benar-benar legalitas. Jadi alhamdulillah hanya baru 2. Dan ya benar tadi sama Mbak Puspa, kita harus sounding ke yang semoga Bapak Ibu yang mendengarkan di sini juga pemangku kebijakan bisa sedikit mengarahkan. Oh ternyata baru 50 dari 54 yang bersertifikat baru 2 Pak Gito ya. Nanti dengan Pak Gito pasti diperjuangkan Pak. Kalau saya besok semoga bisa berangkat diklat atau anak Pak Gito kami doakan bisa berangkat haji. Amin ya Pak. Walaupun tahun ini belum boleh ya. 2022 ya Pak ya. Oke. Ya minimal berangkat haji di IPHI atau di ISTU aja. Biasa. Beliau 2 orang serius tapi bisa nih ya bercanda di sini. Baik, terima kasih Mas Hamim, Pak Gito, luar biasa energi dari beliau berdua, tentunya dengan kesibukan yang luar biasa ya Pak Git. Kemudian juga Mas Hamim di sini tadi mengatakan bahwa yang bersertifikasi pastinya beliau secara legalitas sudah diakui, dari skill juga pastinya lebih mumpuni kalau kami katakan ya. Nah, untuk perjuangan yang 52 ini kita doakan segera nanti bisa menyusul sertifikasi, bagaimana prosedurnya nanti Pak Gito yang akan berjuang ya teman-teman ya. Untuk personilnya. Dan kemudian tadi berkaitan dengan kejadian, saya juga ingin tahu apa yang sudah terjadi di tahun lalu, kemudian apa yang hari ini juga untuk teman-teman personel Damkar sendiri, sesuatu hal yang merupakan luar biasa. Tentunya berkaitan dengan hati nurani. Kalau tadi berurusan dengan nyawa tidak hanya manusia, tadi Mas Hamim mengatakan seekor kucing pun ditolong. Ular pun apabila ditangkap tidak akan dibunuh ya, tapi dikembalikan ke habitatnya. Nah ini bagaimana nih dengan kejadian tahun-tahun yang lalu dan hari ini juga? Jadi gini Mbak, yang namanya penyelamatan dan yang membahayakan manusia, itu ada beberapa item. Yang pertama hewan buas yang masuk ke rumah, termasuk ular, kemudian apa itu namanya? Yang di rumah kayak buaya itu namanya apa itu? Biawa. Kemudian ada tawon, kemudian ada cincin yang masuk ke sini nggak bisa dilepas. Itu damkar Mbak. Ya itu yang terus tumpahan solar itu juga damkar. Itu kan salah satu tugas kita penyelamatan yang membahayakan manusia. Jadi di tahun 2019 itu sudah ada 70 kejadian. Ya. Kemudian di tahun 2020 ini naiknya agak signifikan Mbak, baru 4 bulan ya Mbak. Baru 4 bulan sudah ada beberapa kejadian, termasuk evakuasi sarang tawon 89 kejadian, padahal baru berapa bulan ya? 6 bulan Mbak. Karena ada Covid tuh Pak. Kalau nggak ada Covid lebih. Gitu ya. 100 lebih. Ini lokasinya di mana dulu Pak Gito dan Mas Hamim? Kan di seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung ada 20 kecamatan. Berarti menyebar di seluruh, tidak hanya di sebagian saja. Kalau mungkin tadi dikatakan karena musim tawon ini hanya berkerumun di satu daerah ya Mas Hamim atau Pak Gito ya, tetapi ini di seluruh wilayah Temanggung. Berarti berkaitan dengan cuaca dan situasi mungkin ya. Dan tadi Mas Hamim mengatakan kalau Covid aja sudah 89. Kalau di luar Covid mungkin ratusan. Semua ratusan kan gitu. Karena dibatasi ada. Ini menarik sekali. Untuk tawon sendiri apa sih yang dilakukan? Apakah ini tawon bersarang di pohon, apa di rumah, apa di mana nih Pak? Ya, yang paling utama karena itu penyelamatan manusia ya di rumah. Biasanya tawon itu yang dilaporkan untuk segera dievakuasi adalah yang di rumah. Di rumah. Karena pernah ada yang dianggap tawon itu sampai meninggal kan gitu ya. Itu bulan apa itu? Saya lupa itu. Gitu. Sehingga
perlu penanganan serius. Ketika terjadi laporan, saat ini ada laporan, nanti 2 jam kemudian akan kita lakukan evakuasi. Tapi hanya kita waktunya malam hari kalau evakuasi tabun. Malam hari dilakukan. Demi keselamatan anggota saya, karena APD belum lengkap dan perlu ada waktu yang waktu yang aman lah. Berkaitan dengan tadi APD belum lengkap, penyelamatan anggota ini luar biasa dari perjuangan Pak Gito dan teman-teman ya. Mas Hamim, tentunya ada berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi ya di lokasi, di lapangan ketika ada satu kejadian. Kemudian Anda bergerak dengan hati nurani, tidak hanya skill otomatis mereka sudah menguasai ya Pak Gito ya. Nah ini Mas Hamim, apa nih yang menjadi satu kesulitan dan hambatan tetapi Anda harus maju dan menerjangnya? Baik Mbak, kesulitan dari kami sebenarnya banyak aspek yang menjadi kendala. Satu, tingkat kesadaran masyarakat itu saya rasa belum maksimal. Iya, karena pada saat ada sirine mobil itu kadang ada beberapa yang masih lama untuk dia minggir atau ngesen kiri, kurang respon itu di jalan raya, jalan raya. Jadi tingkat kesadarannya kurang ya. Kemudian untuk area di kampung itu banyak juga kampung yang membangun gapura itu terlalu sempit. Jadi akses mobil ke TKP, TKK tempat kejadian kebakaran itu tidak bisa masuk. Itu. Ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang belum memahami ya. Yang belum memahami. Yang ketiga, karena di Temanggung itu hanya mempunyai 3 pos. Jadi ada di Induk, ada di Bringsura dan Candiroto. Jadi kalau di Candiroto ada kebakaran di daerah Kledong, kita sulit menjangkaunya, lama. Respon time-nya kita nggak nyampe. 15 menit nggak sampai di lokasi. Padahal api dalam waktu 2-3 menit satu ruangan sudah bisa habis ya. Artinya kendalanya tadi beliau mengatakan ya Mas Hamim, kalau masih kurang sadarnya masyarakat ya sahabat RT ya, terkait dengan yang ini mobil pemadam kebakaran berjalan bukan untuk ditonton tetapi diberi jalan ya. Nah ini sen kiri untuk diberi jalan berlalu segera ke TKK tadi dikatakan bahwa tempat kejadian kebakaran. Dan ini untuk gapuro di banyak wilayah di Temanggung, tapi tidak semua atau hampir semuanya ya. Kalau bisa dikatakan persentasenya berapa Mas Hamim yang sudah memenuhi dan yang belum? Yang sudah memenuhi sekitar 50-50, 50-50. Jadi masih banyak dari mungkin ini harus ke pemerintah yang terendah ya, pemerintahan yang terendah ya, dari RT, RW kemudian juga kampung apabila membangun ini gapuro nih juga harus disesuaikan dengan akses jalan masuk tadi mobil pemadam ya untuk diberikan. Tadi ada 3 pos yang dikatakan Mas Hamim, pos induk tepatnya di jalan Lingkar Maron. Jalan Gerilya ya. Pos induk di sana, kemudian juga ada 2 pos lagi di Pringsurat dan Candiroto tadi ya. Betul. Tadi 15 menit dari lokasi ke tempat kejadian kebakaran. Nah ini akses kan di jalannya kita di wilayah Temanggung ini banyak sekali istilahnya geografisnya ya berliku-liku. Ini apakah pernah terjadi kendala apa yang sudah pernah dialami oleh teman-teman pasukan damkar ini? Kendala terheboh dan terberat itu kalau nggak salah tahun 2016 apa 17 ya, waktu truknya kita juga diguling di jembatan Progo itu Mbak. Pas kejadian apa itu atau hanya pas melintas saja? Pas kejadian kebakaran. Itu pas ada kebakaran, kebetulan juga ada orang jatuh di sana, mobil kita kecepatannya juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, tapi karena pas turunan, akhirnya karena remnya mendadak, muatannya juga banyak, berat, akhirnya tidak terkendali. Itu ya. Tiga personel masuk rumah sakit itu. Ya Allah, Artinya sedemikian berat perjuangan beliau-beliau ya Pak Gito ya untuk teman-teman personil pasukan damkar Temanggung sendiri. Dengan saya membayangkan tadi 54 Bapak, apakah tidak kekurangan personil ini Bapak dengan 54 apabila ini kita tidak meminta suatu musibah ya. Tetapi apabila terjadi satu bencana kaitannya dengan relawan yang mungkin di luar tadi Balaka.
sekarang Balaka ya. Oke. Sekarang red car. Red car. Relawan kebakaran. Waduh, ini ya luar biasa red car. Nah ini apakah tidak gimana nih Pak Gito dengan persiapan otomatis kalau 54 beban mereka yang luar biasa berat ya? Sebenarnya gini Mbak, kita nambah aja tadi bahwa tingkat kesulitan itu memang banyak Mbak. Oke. Baik dari kepadatan penduduk, kemudian respon cepatnya dari warga masyarakat, Betul. kemudian untuk memudahkan akses kita jalan. Begitu sebenarnya kalau kita sudah dengar sirene, khususnya masyarakat pengguna jalan, itu harus memberikan memberikan waktu luang untuk pemadam ini sehingga sampai tujuan, sampai sasaran itu tidak terlalu lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan relawan atau dengan petugas damkar, memang dari 54 ini ya kurang, kalau kita bilang kurang Mbak. Sangat Tapi kurang. kalau Sangat bilang kurang cukup ya. ya kita cukup, memang adanya itu. Harus dicukup-cukupkan. Ketika ada kekurangan Anda meminta tadi Balaka tadi ya Pak ya untuk bergerak. Tetapi ada perjuangan teman-teman ini nantinya semoga saja ada penambahan personil ya Pak. Amin. Sehingga untuk sesuatu hal apabila terjadi sesuatu mereka tidak kewalahan. Ketika terjadi kebakaran, situasi yang panik tentu saja, kemudian respon dari masyarakat di seputaran pasti sudah panik, sudah seperti itu. Apa nih langkah dan juga kekuatan yang dilakukan oleh personil sehingga nantinya satu titik api ini bisa langsung dipadamkan tanpa banyak basa-basi dengan situasi. Gini loh Mas. Nah, ini apa nih? Yang pertama yang kita lakukan adalah pemadaman. Satu tujuan kita hanya memadamkan api dari yang lain. Kan itu. Kenapa personil kita terbatas? Justru kita kembangkan menjadi balakar itu. Biar kekuatannya personil kita di lapangan nambahkan gitu. Walaupun secara kasat nyata bahwa sarpras kita masih kurang. Yang pertama kita kendaraan itu punya 13 kendaraan. Tetapi yang 80% layak jalan hanya ada 6. Dan itu masing-masing di pos 22. Ya, dengan kekuatan itu kita maksimalkan. Yang paling penting warga masyarakat ketika terjadi kebakaran api padam. Selesaikan itu jadi intinya satu adalah berjuang untuk memadamkan titik api tersebut dengan kekuatan yang ada. Tadi dikatakan Pak Gito dan Mas Amim bahwa mobil sarprasnya ada berapa tadi Pak? Ada 13 ya. 13 total 13, tapi yang beroperasi 50% ya Mas Amim ya, hanya 6 saja. Nah ini masih dirasa kurang Bapak? Kurang banget apa kurang sekali? Kurang banget. Pertanyaan saya kurang banget apa kurang sekali? Kurang banget sekali. Kalau dilihat dari peta wilayah Kabupaten Temanggung ada di 20 kecamatan Mbak. Betul. Pastinya kita paling tidak punya ayak itu ya 4 atau 5 ya yang 100% layak jalan kan gitu ya. Jadi ketika terjadi musibah kebakaran kita tidak repot-repot, sekali pancal jalan kan begitu. Kebetulan ada yang sudah bergabung ini ya. Ada Ibu Ina di Kranggan sudah bergabung juga, terima kasih. Bagaimana cara mengadu apabila ada kebakaran maupun kejadian di tempat kami? Nah ini mungkin nomor telepon ataupun cara mengadukan ini. Ya Mbak. Yang pertama kami punya Mbak yang namanya Jago 17 Go. Ini teleponnya khusus Mako Damkar. Jadi Jago 17 Go itu 490 1790 ini teleponnya. Jadi kita singkat dengan Jago 17 Go. Jago J490 1790 Go-nya. 490 1790 itu Jago 17 Go. Jago 17 Go nih Mbak Ina bisa dicatat ya, 490 1790. Betul. Jago 17 Go. Terus apalagi mungkin call center ataukah yang sekarang mungkin ada WA atau medsosnya di mana? Kalau kontak person juga bisa. Kontak person nanti bisa saya sendiri, bisa Mahrama, bisa Mas Kamim ya. Kontak saya itu. Kalau untuk saya kan nomor sudah ada Mbak Puspa. Nanti saya yang harus share nih ya. Baik, ini Mas Hamim untuk kejadian apabila dilaporkan oleh masyarakat nih ya, apakah harus cek dulu dan apakah pernah terjadi sesuatu yang mungkin ya ini kabar hoax ataukah pernah terjadi telepon yang tidak serius, pernah nggak seperti ini? Alhamdulillah kalau di Temanggung belum pernah ada kejadian. Dan jangan serius. Jangan pernah. Jangan pernah. Cuma
keterlambatan dalam proses memberikan informasi. Pelaporannya, jadi kebakarannya udah setengah jam yang lalu, informasinya baru masuk. Nah itu kita juga bingung sendiri, itu kan. Sampai sana api sudah mati, Mbak. Api sudah mati karena bahan yang terbakar udah habis. Nah, itu yang apinya mati karena sudah menghabiskan bahan bakar yang ada di situ. Rumah ya sudah habis gitu ya. Begitu ada kebakaran, langsung aja lah hubungi Jago 17 Go tadi. Jago 17 Tidak usah malu-malu dan gratis. Gratis ya. Kopi alhamdulillah Pak. Kopi dan teman-teman. Oke, luar biasa nih dua tokoh di depan Puspa kali ini yang memberikan informasi banyak seputar berbincang dengan Damkar. Kali ini baru saya lakukan ya sahabat RT. Kalau dengan Bapak Gito beberapa kali kita sudah mendengar ketika beliau ada di BPBD pada waktu itu. Dan ini tentunya suatu yang baru ya Pak Gito ya, bahwa pemadam kebakaran atau Linmas dan Damkar di Kabupaten Temanggung ini harus butuh sentuhan yang luar biasa. Tadi dikatakan bahwa masih ada beberapa kurang sarpras. Padahal kita lihat dari semangatnya Mas Hamim sudah bisa didengar kalau semangatnya luar biasa. Jangan hanya disentuh, perlu dipeluk juga. Perlu dipeluk juga. Waduh nih ya. Oke, ya ini sahabat RT ada beberapa hal yang tentunya akan kita tanyakan lagi pada beliau berdua di kebersamaan siang hari ini. Tetapi kita jeda sejenak ya untuk beberapa komersial break berikut ini. Setia terus di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Ya masih bersama 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu, dan obrolan ataupun dialog kebersamaan kita siang kali ini masih terus menghangatkan suasana Anda ya melalui channel YouTube-nya RTFM Radio Temanggung FM, dan tentunya di 94.8 FM Puspa masih menghantarkan Anda semuanya bersama dua orang tokoh di kebersamaan siang hari ini dari pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung. Oke, tadi Pak Gito dan Mas Hamim sudah memberikan informasi banyak kepada kita bahwa di Kabupaten Temanggung tadi dari kejadian, kemudian situasi kebakaran dan kemudian juga pertolongan penyelamatan gitu ya Pak, dari 2019 sampai dengan 2020 banyak kejadian. Nah ini yang termasuk kejadian luar biasa Pak Gito di tahun lalu dan tahun sekarang, apa nih menurut Bapak dan juga tentunya menurut para personil yang memberatkan ataupun sesuatu situasi yang berat menurut Anda? Kita yali dulu ya Mbak. Kita yali dulu. Oke. Apa kabar Mas Hamim? Luar biasa. Bagaimana situasi? Siap siaga. Gitu ya, waduh. Kita speak, Mbak. Gitu ya, luar biasa. Kembali membangkitkan energi kita. Apa kabar? Luar biasa. Situasi aman? Luar biasa. Oh siap siaga. Siap siaga. Gitu ya. Seperti itulah teman-teman, sahabat RT juga, bahwa semangat beliau, semangat mereka, semangat personil Damkar di Temanggung luar biasa ya. Nah ini gimana Pak Git? Situasi luar biasa dan luar biasa di luar Pak. Biasa di luar. Nah itulah. Jadi saya dengan Oke, ya, boleh. Luar biasa dan biasa di luar itu Damkar. Oke. Jarang bekerja keras Pak. Keras dulu baru bekerja. Gitu ya. Ini kan berubah nih Mas Hamim dari dulu ya ini. Ini teman saya nih Pak. Oke. Gimana nih Pak Gito? Yang pertama tentunya kita memang ada Mbak yang paling kita situasi berat. Situasi yang ketika kita ada yang namanya evakuasi orang masuk sumur. Oke, evakuasi orang masuk sumur terjadi di mana? Kapan itu Pak? Ketika terjadi tahun kemarin Pak di daerah 2020 Mas ya. 2020 ini. Baru kemarin tahun ini, oke. Nah, tahun ini bulannya aku lupa. Ya, jadi berhasil dan tidaknya evakuasi itu ketika kita berevakuasi itu masih hidup atau bisa ditolong. Ya. Tapi ketika beliaunya itu sudah tiada, keberadaannya hanya 90% gitu Mbak. Kita dikatakan berhasil 100% apabila yang kita tolong itu masih hidup. Katakan kita 90% bahwa orang yang kita tolong itu sudah meninggal. Tapi pada prinsipnya kita adalah cepat dalam penanganan dan cepat dalam evakuasi, itu yang kita harapkan. Jadi rekan-rekan sudah istilahnya sudah maksimal. Oke, totalitas sudah dilakukan. Tanpa batas. Kita sudah ada juga bahwa kita kerjanya totalitas tanpa batas itu seperti itu. Jadi situasi pada waktu itu penyelamatan orang masuk sumur luar biasa yang terjadi. Yang paling mengesankan Mbak. Oke.
Dan berhasilkah atau beliau sudah tidak ada atau bagaimana? Yang kemarin masalah Pak sih. Ya, jadi tidak ada ya. Jadi sudah nggak ada. Ya, karena itu kenapa nih Mas Amim? Apakah telat dalam mengabarkan, menginformasikan ke Damkar atau bagaimana situasinya memang luar biasa mungkin sulit di medan tempat kejadian? Ya kalau sampai korbannya meninggal berarti satu informasi lambat. Oke. Yang kedua dalamnya sumur. Yang ketiga sarprasnya kita yang kurang memenuhi. Kembali ke sana ya Pak, ya, gitu kalau ya. sampai terjadi hal yang paling tidak diinginkan, walaupun ada 1-2 yang bisa diselamatkan, tapi kalau sampai ke itu mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan akhirnya warga bisa sampai meninggal dunia. Oke, jadi situasi berat seperti itu yang harus dan biasa dihadapi oleh teman-teman personil Damkar di Temanggung sendiri. Berkaitan dengan suasana pandemi COVID-19 tahun ini, tentunya situasinya berbeda dengan hari biasa ya Mas Amim. Nah ini Pak Gito, berkaitan dengan Anda dan teman-teman di Damkar sendiri, di Dinas Damkar sendiri, bahwa masuk dalam suatu gugus tugas adalah sesuatu yang mengesankan dan juga suatu tanggung jawab yang luar biasa di era tahun ini ya. Tentu saja dengan COVID-19 ini, bagaimana situasinya untuk memadupadankan ini semua Pak? Situasi COVID tidak boleh berkerumun, tetapi apabila ada kejadian seperti ini, Anda juga masuk dalam gugus tugas pencegahan dan penanggulangan COVID di Kabupaten Temanggung. Pak Gito, gimana? Ya, yang pertama tentunya kita bagi tugas, Mbak. Kita ada tiap harinya yang di Mako kurang lebih ada 15 orang, kemudian yang di pos masing-masingnya ada 5 orang. Kita bagi, artinya kita membagi personel atau petugas mana yang ada di piket siaga penuh ada di COVID, mana yang ada di piket siaga penuh ada di Mako. Sehingga ketika terjadi musibah kebakaran, pos ini tidak kosong. Ya, artinya tidak meninggalkan pos, tapi sudah kita bagi personil. Sehingga semuanya terlaksana walaupun tidak maksimal. Demikian, Mbak. Jadi tadi pembagian personil ada di pos, ada di relawan COVID sendiri untuk pembagian tugas ini. Nah ini suka dukanya gimana Mas Hamim? Ketika COVID ada kejadian, kemudian personil otomatis dengan 54 tadi ya. Pembagiannya sudah sangat-sangat minim Pak. Dibagi di pos aja udah 3. Kemudian di pos COVID sendiri ada kejadian. Ini kepiye Mas Hamim? Situasi dan Anda harus piye Jazal? Coba bagaimana nih? Itu Mbak Puspa. Kendala di kita karena keterbatasan personil dan sarpras. Kadang ada 2 sisi yang harus kita laksanakan. 2 sisinya harus kita upayakan semuanya maksimal mungkin. Kayak kejadian kemarin di daerah seputaran Keranggan itu kan ada kejadian kebakaran. Itu juga waktunya juga pas COVID kan di Temanggung. Itu juga personil yang berjaga di BLK itu kita tarik untuk membantu proses pemadaman. Jadi semua yang piket hari itu, kemudian yang ada di BLK pun kita tarik untuk melakukan proses pemadaman. Karena waktunya itu mulai dari jam 3 malam, selesai jam 12 malam. 3 malam tadi malam, selesainya nanti malam. Berarti lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Apa yang terbakar itu? Pabrik ya. Pabrik, iya. Dan menurut Anda pada waktu itu penyelamatannya bagaimana? Sukses? Bisa menyelamatkan sesuatu atau sesuai target atau karena COVID ini jadi kurang maksimal pada waktu di Keranggan tersebut? Sebenarnya untuk respon time-nya kita udah tepat. Begitu informasi masuk kita langsung berangkat. Tapi karena area yang terbakar itu luas dan bahan yang terbakar pun juga mudah terbakar. Akhirnya tidak semuanya bisa teratasi. Karena sampai malam kan Pak, lebih dari 24 jam. Yang penting adalah api tidak sampai merembet ke tempat yang lebih jauh. Gitu. Ya. Jadi situasinya seperti itu ya sahabat RT, kita bisa membayangkan, sudah digambarkan oleh beliau berdua bahwa situasi pandemi COVID ini berpengaruh ya Pak Gito dan Mas Hamim, bahwa situasi pandemi COVID di satu sisi harus bertugas sebagai gugus tugas yang luar biasa ekstra 24 jam pasti kerjanya. Ini kelihatan nih, jadi Bang Toyib nggak pulang-pulang ya. Yang jaga di sana pun mau pulang juga takut. Begitu ya. Tentunya juga
di rumah juga ketika sudah berjaga, kemudian juga interaksi dengan yang di BLK tadi dikatakan bahwa di BLK juga pada waktu itu menjaga beliau-beliau para penderita yang sudah positif ya, jadinya mau pulang juga takut gitu ya Pak. Nih Pak Gito, berkaitan dengan teman-teman personil dari Damkar sendiri, apa nih Pak bentuk dari apresiasi kita, dan ini saya pengen dengar juga dari Pak Gito di hati nurani yang dalam sebagai seorang apalagi Bapak nih ya, Bapak sebagai bapaknya mereka nih. Apa nih Pak yang ingin diungkapkan pada beliau-beliau dan juga tentunya harapan besar Bapak kepada pemangku kebijakan? Kalau tadi udah disengkal-sengkal beberapa kali kita mengatakan bahwa Sarpras kurang, APD tidak lengkap. Ini gimana Pak Gito? Personil kurang. Yang pertama tentunya harapan kami personil Mbak, personil perlu kita ditambah. Kemudian yang kedua prasarana dan prasarana, termasuk APD juga. Karena apa? Selama kita bekerja ini hanya pakai otot saja. APD-nya ada, tapi APD belum layak, gitu ya. Sehingga nanti bisa diberi membahayakan personil. Sehingga banyak anggota saya yang luka terkait dengan hal-hal tersebut. Namun demikian kami percaya bahwa anggota saya tetap militan. Apapun yang terjadi sudah terlihat ya. Apapun yang terjadi tetap kita laksanakan walaupun kita seadanya, modal otot. Kemudian yang kedua Mbak, kita sudah punya program namanya Geplak Gantem. Ya, Geplak Gantem kita bersama Balakar Cegah Kebakaran dengan Geplak Gantem. Itu gerakan pantau listrik, gerakan pantau air, dan gerakan pantau kompor. Ini yang Geplak Gantem tadi ya. Ini sudah kita launching di beberapa kecamatan. Sehingga Geplak Gantem ini semoga semakin lama semakin berkibar gitu Mbak, maksud seperti itu. Tadi berkaitan dengan gerakan apa tadi Mbak Gito? Gerakan Geplak Gantem itu, gerakan pantau cegah kebakaran ya. Jadi kita pantau air, listrik, kemudian gerakan pantau air dan gerakan pantau kompor. Gerakan pantau listrik, air dan kompor. Mau aktivitas, cek dulu kompor, kemudian cek dulu listrik, yang kira-kira tidak penting dimatikan. Kemudian untuk air kira-kira tidak usah dinyalakan. Ini termasuk harusnya ya wajib, hukumnya wajib ketika kita akan beraktivitas, yaitu gerakan pantau listrik dan kompor ini harus kita lihat betul, jangan sampai terjadi hal yang demikian. Karena apa? Kebakaran ini kejadiannya tuh kelalaian manusia, kebanyakan gitu. Kelalaian humanisme ya dari sisi itu ya. Kalau teknis berapa persen saja ya Mas Hamim ya? Betul itu. Kalau keseluruhan dari tadi kejadian yang ada adalah kesalahan manusia. Nah, apa nih himbauan dari Anda personil Mas Hamim kepada masyarakat? Kalau tadi banyak sudah dikatakan kalau kurang respon di lalu lintas ketika bergerak Anda menuju ke TKK, kemudian juga masih ada beberapa daerah yang gapuronya masih belum layak untuk dilewati. Nah ini apa nih Mas Hamim, masukan pada masyarakat, himbauan dan permintaan mungkin apa nih yang akan disampaikan? Baik, masukan buat masyarakat Temanggung berdasarkan informasi yang masuk 60-70% kebakaran di Kabupaten Temanggung itu disebabkan karena arus listrik. Iya, arus listrik itu bukan sepenuhnya dari kesalahan PLN, tapi karena kadang memasang saluran, penambahan saluran itu tidak seizin pihak yang berwenang. Itu harus izin dahulu, harus dipantau dahulu, kemudian pakai kabelnya harus yang standar SNI lah. Salurannya harus dibetulkan, arahnya seperti apa, kebutuhannya apa itu dibetulkan. Jadi karena 60-70% kebakaran kejadian itu disebabkan karena arus listrik. Jadi mohon bagi warga masyarakat Temanggung setidaknya 5 tahun sekali instalasi listrik panjenengan diperiksa kepada pihak yang berwenang, dilaporkan ke pihak berwenang. Kemudian saat melakukan penyambungan itu mohon sambungannya yang betul dan memakai instalasi yang ber-SNI gitu Mbak Puspa. Jadi tadi dikatakan 60-70% kejadian ini karena
penyebabnya adalah arus listrik ya, konslet dan sebagainya. Nah, ini himbauan kepada masyarakat nih ya, langsung dari personel Damkar Temanggung bahwa silakan selalu cek dan juga perawatan pemeliharaan instalasi itu juga harus terus dilakukan ya untuk keamanan seluruh keluarga dan warga sekitar tentunya. Apabila rumah kita, rumah kita terjadi suatu kebakaran pastinya akan merembet ke lokasi yang lain ya. Nah ini Pak Gito, di sesi perbincangan akhir kita ini ya, kurang lebih 55 menit kita berbincang di sini. Nih Pak Git, untuk Temanggung sendiri, apa yang Anda harapkan tentang Linmas dan Damkar sendiri? Kemudian juga selain tadi teman-teman juga mengatakan bahwa masih banyak kekurangan ya tentang sarpras, kemudian juga tadi personil, ada juga APD yang belum lengkap. Nih apa nih perjuangan yang masih terus akan dilakukan oleh Pak Gito dan teman-teman? Tentunya yang pertama kita nanti akan sounding atau lobby, Mbak. Kemudian yang kedua supaya Temanggung itu aman, ganteng, tentrem dan marem. Tentunya kita sarana prasarana yang ada kita optimalkan. Karena belum ada sehingga yang ada kita optimalkan. Jadi saya beserta jajaran tentunya sudah memahami hal yang seperti itu. Sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, yang paling penting prinsip kita siap. Kita membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran segera padam. Itu ini seperti itu. Tetap akan berjuang ya. Sounding ke yang lebih pemangku kebijakan tadi, pemberi memberi semuanya berkaitan dengan COVID, karena luar biasa pasti energi tadi berkaitan dengan anggaran juga ya, semua tercurah ke COVID dan tetapi tidak harus mengorbankan satu sisi yang juga penting begitu ya. Nah ini mungkin di harapan pesan terakhir kepada masyarakat melalui RTFM untuk salam Yuda Bramajaya atau bagaimana, silahkan saya tunggu suaranya nih beliau berdua nih untuk memecahkan kembali suasana di siang hari ini. Silakan Pak Gito dan Pak Hamim. Yang paling penting kami pesan pada warga masyarakat tentunya di wilayah Temanggung, yang pertama ketika akan beraktivitas tolonglah cek kompor air dan listrik. Kemudian tungku, biasanya kebakaran itu ada di listrik dan tungku yang ditinggal penghuninya tapi lupa gitu, makanya itu saya bilang cek listrik, cek air dan cek kompor. Kemudian yang paling penting kita dengan jajaran tentunya paling penting adalah semangat. Tadi udah saya katakan. Apa kabar Mas Kamim? Luar biasa. Situasi siap siaga. Yang paling terakhir salam Yuda Bramajaya. Waduh, terima kasih hadirnya beliau. Saya berdua. nambah dikit boleh? Boleh. Nambah banyak juga boleh. Silakan. Kita aja. Baik, gimana nih? Terkait dengan peraturan yang terbaru Permendagri 16 tahun 2020 dengan SKTK. Nomenklatur pemadam kebakaran. Alhamdulillah kita juga kemarin sudah membuat kajian usulan untuk dinas mandiri, karena dari peraturannya udah jelas, sudah ada. Jadi mohon doanya saja buat masyarakat Kabupaten Temanggung dan seluruh pemangku kebijakan. Mohon kami kalau bisa dinas mandiri agar apa yang kami cita-citakan selama ini. Damkar berdiri tahun 1919 loh Mbak, sudah hampir 100 tahun kan. Nah, impian seluruh personil Damkar se-Indonesia mungkin dinas mandiri, agar kita bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bisa maksimal dan fokus ya. Iya, dan semoga kesejahteraan para personil, kesejahteraan personil kami lebih diperhatikan karena kami layak untuk sehat. Ya, takutnya karena kami layak untuk sehat. Karena kalau APD kurang, otomatis bebannya kita juga akan semakin tambah berat. Betul. Saat ini mungkin kami sehat, tapi 10 tahun ke depan paru-paru kami bisa kena, mata kami bisa kena. Karena APD-nya yang kurang maksimal. Jadi mohon doanya buat Mbak Puspa dan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung agar cita-cita kami menjadi dinas mandiri bisa terlaksana. Amin. Dan kesejahteraan kami bisa lebih layak. Terima kasih. Terima kasih Mas Hamim. Kami itu dan doa. Suara hati beliau yang ada di sini
ini dia personil pasukan dan juga luar biasa, karena kita perlu informasikan sekali lagi kepada sahabat RT semua bahwa beliau ini bekerja dengan hati ya, karena panggilan jiwa otot sudah nomor 1 tadi Pak Gito, karena Pak Gito mengatakan kita selama ini bekerja hanya militan dengan otot saja karena Sarpras masih belum mendukungnya. Tadi dikatakan Mas Hamim juga banyak impian dari Damkar di seluruh Indonesia bahwa semoga menjadi dinas mandiri, bisa fokus ya dalam memperhatikan semuanya, karena satu lagi tadi yang terpenting adalah mereka ada bekerja untuk menyelamatkan nyawa, tidak hanya manusia tetapi nyawa seluruh yang ada di alam ini ya. Penyelamatan nomor 1 dan pertolongan ini yang harus terus diupayakan untuk membebaskan dari suatu ancaman bahaya, begitu ya Mas Hamim dan Pak Gito. Agar tugas kami bisa maksimal dan bisa membuat senyum masyarakat Kabupaten Temanggung lebih lebar lagi, gitu kan Mbak. Oke, cita-cita luhur yang luar biasa kita dukung sepenuhnya. RTFM juga tentunya semoga memberikan satu energi pada bapak beliau berdua, juga mewakili dari 54 yang ada ya Pak Gito. Ya, kemudian betul, juga tentu saja Pak Gito juga ini tugasnya luar biasa untuk kembali, kalau beberapa waktu tahun yang lalu kita berbicara masalah bencana dan sebagainya, beliau luar biasa sudah menguasai. Hari ini PR-nya lebih berat lagi nih Pak Gito. Ya. Membawa teman-teman untuk lebih sejahtera nih Pak Gito. Lagi lagi, Mbak, bahwa bencana itu kebakaran hanya ada di hutan dan lahan. Tetapi kalau kebakaran pemukiman itu bukan bencana ya. Oke. Di Undang-Undang 24 hanya bencana kebakaran itu hanya di hutan dan lahan. Ya. Tapi kalau yang di pemukiman adalah kelalaian manusia, itu musibah. Kelalaian manusia. Musibah. Bukan bencana. Mungkin. Kebanyakan tadi karena kelalaian manusia. Oke, semoga kita tidak lalai. Amin. Sudah banyak tadi informasi masukan dari beliau berdua yang kita sudah dengar ya sahabat RT, bahwa banyak juga tadi yang sudah atensi. Intinya bagaimana kalau melapor, tadi sudah dikatakan di berapa, diulang lagi Mas Hamim? Jago 17 go. Jago 17 go. 490 1790. Oke, Jago 17 go ya, bisa dihubungi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di tempat Anda. Akhirnya saya harus pamit dari kebersamaan siang hari ini. Terima kasih hadirnya Pak Gito, Mas Hamim. Siap, sukses dengan tugas Anda yang luar biasa. Salam Yuda Bramajaya untuk semuanya. Anda harus terus bergerak berjuang untuk tidak hanya menyelamatkan tetapi juga mensejahterakan teman-teman nih. Yang lain berlari, kita tetap masukkan Pak, mendekat. Oke, betul sekali. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Gito, Mas Hamim. Siap. Ketemu lagi lain kesempatan, sahabat RT juga. Akhirnya kita harus pamit dari kebersamaan siang hari ini. Puspa juga ucapkan selamat bertugas untuk beliau berdua. Sehat selalu yang pasti, selalu menjaga keamanan dan kedamaian, penyelamatan selalu di Temanggung tercinta ini. Terima kasih, saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.